Halo traders, saya Akbar, wakil pialang Phoenix berlisensi Bapepti. Market derivatif itu peluang potensi keuntungannya besar banget, namun nggak sedikit juga resikonya. Edukasi dan kondisi yang nggak siap bisa sangat mempengaruhi, sayang banget kan? Nah, kali ini traders akan menyaksikan Phoenix Podcast terkait dengan edukasi transaksi derivatif dan perdagangan berjangka dari berbagai narasumber. Mari kita simak. Halo guys, kembali lagi di podcast kedua Phoenix dengan narasumber kita yang cakep-cakep ya. Yang masih muda-muda, kita akan bahas topik kita yang kedua. Cuma ada pertanyaan, kenapa harus muda-muda sih? Dari episode 1 muda-muda mulu brandingannya. Karena memang muda. Panutannya. Oh iya, benar. Ya. Ini kita bahas topik yang kedua karena kemarin kita sudah bahas mengenai basicnya aja ya. Basic dari forex, basic dari crypto. Yang betternya mana bisa dicek ya di video sebelumnya. Dan sekarang ya kita bahas mengenai faktor-faktor yang tidak terlihat dari trading. Dari sisi profesional nih bagaimana nih? Ya. Boleh diceritakan dari sisi Sam sendiri, apa sih faktor-faktor yang nggak terlihat tapi penting nih dalam trading? Oke. Apa tuh, Sam? Catatan gua lupa. Nah, kalau dari aku ya, mungkin masalah modal. Sebenarnya ini terlihat sih. Terlihat modal. Iya, terlihat sih. Ada saldonya kan di situ. Iya sih, kelihatan. Gak apa-apa lah, gue pengen lagi bahas modal. Oke, boleh. Jadi pokoknya modal ini bisa mempengaruhi lah kalau trading. Karena banyak orang itu yang punya mindset yang salah. Misalnya dia ini pengen untuk cepat kaya dari trading. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita nggak ada pemasukan utama dan kita cuma mengandalkan trading doang, ya nggak bisa kaya juga gitu loh. Contohnya misalnya gini lah. Kondi punya uang 100.000. 100.000 doang dia nih, aku 1 juta lah misalnya. Nah, kita sama-sama trading, ya kan? Dan kita main di satu instrumen yang sama. Kemudian kita cuan 10% dari hasil trading ini. Nah, aku kan dapatnya 100.000. Dia kan cuma 10.000. 10% ya? 10%. Nah, dari sini kan udah terlihat jelas bahwa yang 10.000 ya sampai kapanpun nggak akan bisa nyampe di levelku kan. Kalau modalku lebih gede gitu loh. Nah, jadi bukan berarti kayak kita apa namanya gajinya masih UMR. Tapi udah kayak, pokoknya trading nih pasti bisa beli McLaren, misalnya kayak gitu. Menurutku itu hal yang sulit. Menurutku ya. Berarti stepnya harus ngapain dulu? Berarti harus ngumpulin dulu uangnya? Bener. Kayak contoh, Koandi kan full time trader. Yes. Dia hadir di sini kan untuk mendapatkan suntikan dikit, ya kan? Untuk dipakai buat modal. Gitu. Datang ke sini sebagai set hustle, tapi pro-nya sebagai full time trader. Benar. Berarti uangnya di tradingin ya? Benar. Tradingin. Nice. Dari Koandi sendiri gimana? Iya. Gue setuju sih. Sebenarnya masalah modal itu jadi yang utama memang. Tapi kalau gue sendiri ngelihatnya ada 2, Sam. Jadi gini, di satu sisi misalkan broker forex itu menawarkan bisa mulai atau deposit dari $10 ya di Phoenix ya. $10 di Phoenix. Itu menurut gua tujuannya ada yang pertama, kita memang udah serius treat ini sebagai bisnis. Tapi ada satu lagi di mana kita mau belajar. Belajar di sini point of view gua adalah kita nggak perlu modal yang besar dulu. Karena di Phoenix ada akun demo gak ya? Ada. Belajar di situ aja juga. Bisa sebenarnya tanpa modal. Demo. Tapi kadang-kadang orang tuh gini, kalau pakai uang virtual doang jadinya nggak disiplin, jadinya nggak treat itu tuh sebagai uang asli kita. Ya udahlah, gue all in aja lah. Ntar juga kalau habis juga gue tinggal bikin akun demo yang baru misalkan gitu ya. Angka ya. Jadi harus ada faktor kita appreciate the money-nya gitu. Walaupun sekecil apapun itu. Jadi menurut gue pakai modal kecil juga ini, tapi jangan tadi ya. Pakai modal kecil tapi pengennya jadi kaya gitu. Tahu diri ya. Tahu diri. Pakai modal kecil untuk ya kita belajar dulu karena untuk meminimalisir resiko gitu. Siapa tahu mereka setelah sambil belajar, sambil ngumpulin uang, ketika mereka udah ketemu formulanya atau strateginya atau cara trading yang ideal, mereka langsung bisa trade itu dengan bisnis sebagai bisnis kayak gitu. Ya, poin kedua apa nih? Kan itu poin gue yang lu ambil barusan. Iya, jadi tadi faktor-faktor yang gak kelihatan ya. Sebenarnya di trading tuh banyak sih. Apalagi tentang psikologi ya. Gak apa-apa, kita pelan-pelan 10 ya. 10. Tadi 1 modal. Iya, 1 modal. 9 lagi dah lu yang ngomong dah. Pertama modal ya. Kedua menurut gua faktor emosi. Emosi Sih. Kenapa Jadi emosi? Jadi kadang-kadang gini.
kita pernah lah ya istilahnya ada di dalam sebuah rapat ya. Terus ketika orang memutuskan itu harus rasional kan. Memutuskan untuk mengambil suatu keputusan itu harus rasional. Sebenarnya di dalam trading itu setiap apa yang akan kita lakukan itu tuh semua berdasarkan decision apa yang mau kita ambil. Contohnya kita mau buy entry-nya di mana itu decision. Sell, jualnya kapan itu decision. Gitu. Dan itu tuh sebaiknya gak ngikutin emosi kita. Oke. Karena manusia itu adalah suatu human being yang punya emosi. Jadi kita tuh kadang sulit untuk lepas dari hal itu. Jadi kita harus lebih rasional untuk mengambil setiap keputusan. Karena kalau enggak, trading itu nanti jadinya feeling. Pakai feeling kebanyakan. Dan itu tuh jadi gak punya satu benchmark. Kadang-kadang kalau kita lagi happy mungkin cuan gitu. Tapi kalau kita lagi desperate gitu ya atau stress gitu ya. Kadang-kadang tradingnya jadi ngaco gitu. Karena feeling kita ada ikut campur di situ. Kalau mungkin kurang tidur, by the way ini kita podcast berdua aja dah. Kalau kurang tidur gitu. Jangan dong. Sorry, maaf. Ya, oke. Iya, kurang tidur. Kurang tidur itu juga menurut gue faktor sih. Menurut lu gimana? Karena menurut gue kalau kurang tidur, brain kita tuh fungsinya jadi menurun kan. Oh, pantas lu hari ini gak menurun, lu cuma 3 jam kemarin kan. Dua Dia sibuk ya, dia sibuk. 2 jam. Jadi kurang fokus. Iya, makanya podcast aja lah daripada trading. Benar. Tapi kalau dari segi emosi ya, kalau dari segi emosi gimana sih dari sisi Sam sama Andy cara mengatasinya? Kita manusia nih, kita manusia. Kadang kita pengen hahaha, kadang kita sedih ya, kita nggak bisa tahu dong kapan itu terjadi. Kalau dari Sam sama Andy gimana sih ngatasin ketika kita sedang di masa-masa terpuruk mungkin, atau di masa happy pun jangan trading atau bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertama harus tahu diri. Tahu diri. Kita lagi ada di kondisi yang fit atau kita lagi dalam kondisi pikiran yang sebenarnya nggak bagus gitu untuk trading. Biasanya kalau gue pribadi sih, kalau udah mulai loss sekali, terus coba untuk trading lagi kedua kali ternyata masih loss lagi, itu baru sadar kayaknya gue nggak lagi baik-baik aja nih ya gitu ya. Pikirannya lagi nggak fokus dan segala macem. Nah biasanya kalau gue pribadi, cara gue untuk mengatasi hal itu, kalau belakangan ini ya, gue pergi ke tempat gym. Terus gue belakangan gue suka ice bath kalau kalian tahu. Oh jadi sambil di gym sambil trading? Enggak sambil trading bos. Kayak tadi kan sambil di ice bath atau trading? Iya kadang-kadang. Enggak, tapi itu sebenarnya siasat gue untuk gimana caranya ngebalikin lagi sih. Apalagi kalau tadi kurang tidur. Itu bener sih, kalau kurang tidur tuh kadang-kadang bikin penting banget ya. Iya, bikin kita tuh performance tradingnya juga somehow relate sih. Jadi harus dijaga menurut gue. Kalau dari Sam ambil keputusan bagaimana? Untuk membuat decisi yang tepat ketika sedang emosi ya. Ya, kebetulan saya orangnya sangat stabil dan tidak emosian. Oke, terlihat sih. Oh gitu ya? Iya, jarang. Jadi kayak kadang ketika pengen masuk itu ya karena ketika pas punya uang lebih aja. Nah misalnya kalau nggak ada duit ya mau gimana kan maksudnya? Iya. Nggak akan aku paksain. Tapi lebih kayak ini ada duit nih daripada nganggur di bank doang. Ya udah aku coba pakai deh untuk investasikan dulu, taruh di mana gitu kan. Dengan ya pasti kita ada research-nya juga sih. Nggak langsung aja gitu kan. Dan ngomongin tadi yang dibahas Sam untuk performa setelah tidur ya. Dan aku tahu kalian semua adalah orang-orang yang sibuk, ya kan? Itu cara mensiasatinya bagaimana kalian? Misalkan hanya tidur 3 jam, apakah harus rest dulu dan jangan trading dulu, atau tetap trading tapi kita tingkatkan fokus kita? Menurut Sam gimana? Kak, baru mau nanya ke dia. Oke. Kalau Adi dulu aja. Iya, Kalau kebetulan aku kan ada tim analisnya juga. Jadi nggak analisa sendiri ya? Ada dibantu juga karena kan kita ngelihat multi market ya. Ada saham, ada forex, ada juga kita ngelihat kripto. Jadi somehow nggak bisa kita sendiri untuk bisa fokus di banyak market gitu. Jadi kadang aku juga ada tim. Nah biasanya aku suka bilang aja ke tim kayak tar info kalau misalnya ada outlook yang menarik gitu ya. Baru aku coba untuk analisis lagi dari mereka gitu. Mau dong, jadi bantu. Tapi gue yang kayak cuma terima sinyal doang. Subscribe ya. Kayaknya cuma kontak aja sih. Ada subscription fee ya. Oh gitu ya. Iya. Ntar lah. Info A1. Oke, kita bahas yang kedua nih. Karena trading ataupun investasi kita sekarang bisa dari rumah masing-masing ya. Betul. Oke. Kalau begitu Finex dong kan bisa iya aja. Bisa dari Finex gimana aja. Nah, masalah US stock nih karena Sam ini
pakarnya ya. Pronya bukan. Jangan membebankan dong. Bukan. Biasa aja. Oh, biasa aja. Iya, tapi sukanya di situ, lebih ke situ ya. Untuk koneksi internet penting nggak sih menurut? Udah deg-degan kan gue kan kan dia kan US stock ya Sam ya. Tiba-tiba ke internet Pak. Kalau gitu langsung internet aja nggak usah bikin deg-degan. Oke. Semua mah juga butuh internet, nggak mesti US. Udah deg-degan gue. Kayak apa ini? Oke, ngomong-ngomong tentang koneksi internet. Nah ini gue baru pede gue kalau koneksi internet. Ya itu sih pengaruh ya. Gimana pas mau beli nggak ada koneksi internet kan nggak bisa kebeli kan. Jadi menurutku at least kuotanya juga harus di inilah. Di fullin lah. Kalau misalnya wifi-nya bermasalah bisa pakai koneksi pribadi. Oke, cari internet yang stabil. Ya, cuman kadang broker itu ketika kita mau beli juga dia kadang error kan. Kalau mungkin lagi para naik atau trafficnya lagi naik nih. Kadang itu kita mau withdrawal atau apa, itu error gitu loh. Nah, Finex gak pernah kejadian gitu kan? Itu kalau di bahasa kita, di bahasa trader itu ada yang namanya slippage. Slippage, kepleset. Nah, itu hampir jarang terjadi. Nah, itulah kebagusan dari Finex. Jadi Finex ini kebagusannya ada 5. Yang pertama adalah depositnya paling minimal di luar biasa. Kedua, untuk akses dan juga untuk klik entry posisi itu sangat oke. Mungkin hanya kurang dari 0,1 detik. Oke. Yang ketiga, withdrawalnya cepat. Terregulasi. Yang kelima, mendatangkan kalian. 10 episode bro. 10 episode bro, lumayan. Ya loh, ini mereka adalah kenapa Finex memilih mereka? Karena kita juga nggak asal pilih ya guys. Betul. Latar belakangnya amazing, mesmerizing. Dan aku tahu kalau teman-teman ini pasti yang follow si Sam, follow si Andy itu juga edukasinya juga pasti dibutuhkan. Dan Finex salah satu broker lokal ya, ingat ya, cintai produk lokal. Betul. Yang menjunjung tinggi edukasi. Kita support Finex 100%. Oke ya. 1000 episode bareng Finex. Nice. Oke. Ya. Sorry ya baca catatan ya. Oke. Yang ketiga tentang social influence. Kita tahu banyak dari influencer yang mungkin call atau bagi sinyal. Kan tanggung jawabnya quote on quote agak berbeda ya. Berbeda. Nah, dari sisi kalian sebagai influencer, kalian menyikapinya gimana? Itu oke nggak sih? Dari gue dulu. Iya, boleh. Kalau dari aku sebenarnya melihat itu sebagai hal yang positif ya. Karena kayak ada orang yang pengen susah-susah untuk ngeriset dan lempar ke kita, ya diterima-terima aja. Cuman balik lagi keputusan terakhir harus ada pada diri kita sendiri. Karena kita yang punya uang, kita yang pencet buy, ya mau dia nantinya naik atau turun udah menjadi tanggung jawab masing-masing. Gak mungkin dong kita yang pencet buy tapi begitu turun kita salahkan orang itu. Maksudnya seperti itu. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya kan, ya negara kita kan IQ 78 kan. Jadi maksudnya gimana? Mayoritas kan IQ 78. Jadi maksudnya orang itu banyak yang kayak enggak riset dulu, langsung main telan-telan aja. Makanya mereka harus lebih banyak untuk riset sendiri sih. Do your own research gitu loh. Jadi dari influencer boleh dilihat. Tapi tetap do your own research sendiri. Betul. Kalau dari Ko Andy? Mirip. Kalau dari pengalamanku di AS Trading, di Telegram ada salah satu grup yang ya selama ini sih aku rugi 60%. 60 berapa? Enggak. Oh, Telegramnya Ko Andy. Dia. Bagus. Nah, makanya itu. Sektor baru ya? Gue ada grup. Tapi gue gak pernah bilang lu buy ini. Lu sell ini. Gue cuman kasih satu penalaran analisis aja terhadap satu market. Sisanya terserah kalian. Kalau kalian melihat hal yang sama dengan gue melihat ini menarik, ya silakan ambil decision sendiri gitu. Jadi gue gak akan pernah, mungkin ini juga berproses ya. Kan gue start dari 2020, mungkin waktu itu lebih direct kali ya, kayaknya ini menarik nih, bisa beli deh, gitu kan. Cuman kan sampai kesini kan kita juga merasa kayak kita bisa jadi misinformasi buat mereka. Kita juga bisa ngelit kerugian buat orang-orang yang memahaminya juga istilahnya nggak full yang tadi ya, nggak research, nggak lakukan analisis sendiri, nggak kerjain PR sendiri. Sehingga yang gue lakukan adalah kalau saat ini gue kasih bahan diskusi aja. Nih menurut gue menarik, menurut kalian gimana? Tapi gue profit diem. Nah biasanya gitu kan, profit diam, tapi kalau loss nyalahin kita gitu kan. Sam gitu nggak? Aku nggak. Enggak ya? Kan ke follow Telegram. Oh iya, dia bagus sih. Oh bagus ya, oke. Bagus. Tapi
Mantap. Nggak pernah gue lihat. Oke. Yang terakhir. Yang selanjutnya, sorry. Pentingnya nutrisi pasti penting ya. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Masa ya kalau kita mau trading, kita konsumsi yang membahayakan kita, quote on quote, minuman yang 21+. Nah, nutrisi apa sih? Kalau aku lihat Andy ini bodinya oke nih ya. Iya. Itu apa sih nutrisi yang oke? Agak tebal dia ya. Enggak, ini mah cuman ngepermak diri aja biar laku gitu. Badannya oke, ya kan? Habis itu tradingnya juga oke nih. Kasih tips dong, tips. Biar supaya bisa badan kayak gini biar aku sama Sam bisa balik juga ya. Ada topik dong ini. Maaf. Ya sebenarnya kalau misalkan masalah nutrisi sih, gue yakin yang penting gak kelaparan lah. Jadi ketika mau trading tuh nggak mikirinnya makanan ya, tapi bisa fokus. Iya, sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Kalau buat gue pribadi, yang penting kita tahu aja bahwa apapun yang kita konsumsi, ya kan, itu suatu hal yang sebenarnya yang udah biasa aja membuat kita nggak jadi lebih excited. Atau kalau misalkan yang tadi kayak alkohol kayak gitu atau yang 21 ke atas, itu pasti akan mempengaruhi apa ya, alam bawah sadar kita ya. Jadi misalkan nggak fokus, terus juga kita nggak ada di kondisi yang stable gitu kan. Itu yang akan membuat cara trading kita akan berubah gitu. Jadi ya kalau misalnya lagi mau mengkonsumsi itu jangan sambil trading, lebih baik gitu ya. Karena biar emosinya terjaga sih. Kayak gitu sih. Dari saya mungkin sebelum ambil keputusan. Kalau dari aku sebenarnya nggak langsung direct mempengaruhi trading. Tapi kalau kita makan yang sembarangan juga kan bisa membawa penyakit kan. Nah jadi duit yang kita hasilkan dari trading pun sia-sia. Ujung-ujungnya bayar untuk jangka depannya. Ya kan? Jadi tetap ada hubungan dikit lah. Benar. Hebat kan gue bisa melihat iya, sisi. Oke, untuk melengkapi itu kan. Ya kita inilah beda point of view nggak apa-apa ya. Oke. Yang penting jangan pedes-pedes ya sebelum ambil keputusan. Iya benar. Oke, next untuk selanjutnya pasti di antara kalian dulunya belum yang pro seperti sekarang ya. Itu ada masa-masa kalian stres, kalian kacau karena seperti tadi ada suatu aset yang dropnya parah. Ya. Itu manajemen kalian gimana untuk manajemen stres biar gak mungkin addict menjadi gila ya? Atau kalau kita tahu ada news-news di Indonesia ada yang bunuh diri tuh ya, bunuh diri masalah kerugian yang besar. Itu tips buat teman-teman yang nonton nih. Stres manajemennya tipsnya bagaimana? Dari saya boleh, dari Andy boleh. Jadi buat sobat-sobat saya yang menonton di rumah. Ya udah, jadi Mario Teguh ya. Oke. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Oke. Wise. Seperti halnya pada saat kita hujan, sehabis itu ada pelangi pasti. Jadi menurutku adalah stres pasti ada lah. Di momen-momen tertentu ya kan. Sesuai apa ya, terjadi hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, tapi menurutku selama kita tahu goals kita apa dalam bekerja keras ini apa kan, ada tujuannya, ada resolusi yang pengen kita capai di tahun ini misalnya gitu kan, ya pasti kita akan tetap mengejar itu sampai kita dapat dulu baru kita berhenti. Jadi menurutku istirahat boleh ya kan, slowing down boleh, tapi jangan sampai stop gitu loh, tetap aja berjalan terus, melangkah aja terus. Jadi ambil itu waktu istirahat lah. Waktu istirahat gitu. Dari Claudia. Buat gue tuh stres itu penting juga. POV yang lain kan ya. Point of view yang lain. Boleh. Stres itu penting juga gitu ya. Kalau misalkan memang kita nggak pernah stres dalam hidup, kita akan merasa seru. Perlu alert diri kita untuk harus ada sesuatu yang kita lakukan lebih gitu kan. Stres ini kan sebenarnya satu faktor atau satu indikator juga bahwa kita saat ini mengalami hal yang harus bisa kita overcome gitu. Dalam hidup kita nggak pernah lah kalau kita nggak ada stres sama sekali. Itu apa namanya, walaupun itu trading atau bukan ya, atau faktor yang lain gitu ya. Tapi stres itu diperlukan untuk apa? Untuk kita bisa tahu gitu. Bagaimana next time-nya kita bisa menjalani itu di kondisi yang sebenarnya lebih stabil gitu. Nggak stres lagi. Karena itu kan sebenarnya stres itu kan bisa dikategorikan penyakit juga ya. Dan kadang-kadang kita juga, tubuh kan nggak ada satu manusia yang nggak pernah sakit seumur hidup gitu kan. Kadang-kadang suka ini, biar antibody juga kan lebih lebih naik kan. Coba ceritakan kisah terendah di hidupmu dan gimana cara overcome-nya. Kisah terendah? Iya. Kisah terendah ya?
Susah nih. Terendah apanya dulu nih? Terendah dalam apa nih? Dalam hidup. Dalam hidup. Mungkin dalam percintaan deh. Dalam percintaan dulu deh. Pas banget cuy. Dalam percintaan. Kenapa sih? Percintaan. Oh, silakan. Kayaknya ada yang dia tahu yang kita nggak tahu ya. Boleh Ada di-spill, boleh dong. di-spill, nggak Gimana apa-apa. Terus dulu dong. Nanti jadi konten percintaan. Enggak, tapi kan ada hubungannya ya teman-teman ya. Ya. Manajemen stres dengan masalah pribadi kalian. Benar. Percintaan kalian Gak bisa dengan kabur, gak bisa kabur. keputusan trading yang bagus. Itu pasti ada hubungannya dong. Tapi fun fact-nya waktu itu walaupun lagi ada masalah dalam relationship ya. Apa tuh masalahnya? Percintaannya diperjelas boleh di percintaan. Ya waktu itu ini cuman ini aja ya. Singkatnya kayak waktu itu udah kita mau mempersiapkan untuk mempersiapkan untuk level yang lebih serius tapi harus kandas di tengah jalan. Oke, editor nanti shotnya yang sedih-sedih ya. Iya. Tapi fun fact-nya yang lucunya adalah waktu itu performance tradingnya lagi bagus. Jadi itu bisa mengobati juga ya. Oh benar-benar. Jadi nggak berdampak. Kebetulan udah di tahap yang trading itu nggak pakai emosi apa-apa sih. Jadi mau ada faktor lain kayak ya udah sampai sekarang 12 tahunan lah ya di dunia trading ini. Jadi kayak udah kebal aja sih sebenarnya. Itu menurut gua itu juga sebagai satu hasil dari proses panjang. Pasti dulu waktu awal-awal juga stresnya ada, kecewanya ada. Terus juga sekali trading terus akunnya margin call juga pernah gitu. Itu jadi udah dilewatin lah fase-fase kayak gitu. Jadi sekarang lebih stable lah. Kalau mantannya hadir di sini apa yang mau disampaikan? Aduh. TV Next yang sudah dipersiapkan apa yang mau disampaikan? Bukan acara ini. Oke. Bukan. Kalau gitu kita sambut ya. Kita sambut. Oke, menarik ya. Kalau dari sisi Sam gimana nih? Ini aku tahu Sam, kalau kalian ikuti Sam lagi berbunga-bunga nih, pasti akan ada dampak nggak sih nanti dari keputusan bisnisnya enggaknya di trading ya? Karena aku tahu dia punya bisnis banyak nih. Iya, masalahnya kalau diomongin salah ngomong sini orangnya di sana pulang saya yang bermasalah. Oke. Jadi sih gak salah ngomong nih orang yang di sini. Cuman ya di tahap yang cukup banyak pikiran juga karena kan udah mau merit. Nah, ini yang mau merit ini juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Ternyata merit itu butuh cost gede banget. Dari trading kan? Meritnya. Aku hitung-hitung ya, dari awal tuh sampai pokoknya dari proposal, tunangan sampai merit tuh. Boleh di-spill? Iya, aku spill ya. Spill ya. Penasaran ya? Boleh. Kurang lebih di 4 sampai 5 M. 4 sampai 5 M? Iya, punyaku ya, weddingku ya. Nggak tahu kalau orang lain. Cuma ini kan aku benar-benar di Bali, terus kayak di hotel oke kan, gitu-gitu kan. Berapa yang diundang? Hah? Kalau yang di Bali cuma 300, karena di Bali itu kan lebih. Kenapa jadi pas nikah sih? Nggak, cuma intinya butuh kos yang gede. Itu sisi menariknya loh. Mungkin kalau orang yang mau seperti Sam ya, dia mau menikah, pasti kan dia udah punya income yang oke juga loh. Iya, benar. Jadi maksudnya disesuaikan lah ya sama wedding, income lah. Iya. Ternyata wedding itu mahal. Karena kayak undang MC aja 60 juta. Contoh kayak gitu misalnya. Siapa nih MC-nya? Jangan disebutin dong. Misalnya penyanyi lah, penyanyi kita undang nyanyi 200 juta. Itu aja udah 260 juta cuma MC dan penyanyi. Dekor sendiri 500 juta. Iya kan? Belum makanan. Karena punya aku di outdoor kan, jadi lebih kompleks lagi nih kalau dekor outdoor kan. Belum makanan. Makanan sendiri tuh 1 M-an itu makanan only. Belum pawang hujan. Itu. Benar. Bali ya? Benar. Outdoor kan. Benar itu, penting banget. Hujan gimana plan gini? Benar. Ya itu makanya butuh pawang hujan kan. Supaya jalan. Kayak gitu-gitu lah. Jadi mahal gitu kan. Oke. Ya, sampai di mana sih kenapa jadi nikah sih? Oh, iya di masa-masa aku perhitungan budget ini, ya pasti ada yang kayak sedikit yang kayak ini belum lagi kayak dari keluarga aku sama keluarganya dia beda lagi ininya kan. Beda, yang satu mau nikahnya seperti ini, yang satu gini. Nah, cuman ya dijalani aja gitu loh. Kalau aku sih lebih ya semuanya pasti akan berlalu sih. Jadi nggak dibawa stres lah kalau aku. Meskipun kelihatannya menikah itu happy aja, tapi prosesnya pun ada pusing-pusingnya. Benar. Tapi mempengaruhi nggak ke keputusan yang lo ambil? Lo kan sih as a side hustle kan, maksudnya untuk investasi atau trading gitu. Kayak lo kan mikirin nih budget banyak banget nih, ya kan yang harus di ini. Terus kayak gue ngambilnya dari mana nih? Kalau so far misalnya gue dapet duit, gue kan pasti lemparnya 100% ke investasi lagi nih. Biasanya kalau gue dulu kan. Sekarang dia ngomong kayak, udah tahan dulu tuang ya, jangan langsung dilempar masuk. Iya, ditahan lagunya sekarang. Berarti part of making decision ya. Iya. Kalau dulu benar-benar kayak dapat duit, pokoknya rekeningku tuh cuma 10 juta aja dah. Jadi rekening sisanya masuk investasi semua. Kalau dulu aku gitu. Menarik. Nice. Ya. Oke. Kita bahas
next topik ya. Ya, Next faktor. Kalau percintaannya gimana? Oh enggak. Aku di sini adil banget. Kita dua udah bahas kan dia. Enggak penting ya guys ya, enggak penting ya. Apa masalah yang sering diberantemin di rumah? Edukasinya ya. Udah next. Pernah lempar piring enggak gitu? Terus ditangkap sama istri. Oh, dikira frisbee. Frisbee. Oke. Nah, tadi udah dari sisi percintaan, dari sisi influencer, sekarang dari circle. Circle maksudnya teman ya, yang benar-benar teman ya, bukan teman dengan benefit ya, benar-benar teman ya. Wow. Jadi, maksudnya teman trading. Koneksi apa sih maksudnya? Atau teman kamu dengan Andy kan ada itu benefitnya kan? Ada. Kita sama-sama influencer. Enggak. Sama-sama influencer. Kita berteman secara pure aja. Oke. Tapi pertemanan yang beneran teman. Enggak membawa benefit sama sekali. Enggak usah dibawa ke sana lagi. Enggak usah. Dan ada tadi Andy juga sebutin ada tim juga kan. Iya. Menurut kalian penting nggak sih kita punya circle yang oke? Atau nanti malah justru membuat kita berpikir 2 kali. Misalkan nih, Andy mau beli, kita mau trading gold nih. Emas ini kan lagi oke nih ya. Lagi naik-naiknya nih. Iya. Tapi teman-teman ada yang bilang, itu di sell aja. Better mana nih? Pengaruh nggak sih circle kita untuk keputusan ke depannya? Ya pasti pengaruh sih. Dan sebenarnya gini, eksternal faktor itu banyak menurut gua. Oke. Jadi nggak hanya dari circle aja, dari apa yang kita lihat di sosial media kan kita nggak nyari juga tiba-tiba bisa lewat di beranda ya. Iya, atau ada story atau ada apapun itulah. Zaman sekarang kan banyak sekali hal yang berseliweran ya, informasi, dan itu kalau misalkan kita nggak bisa manage sendiri dengan pemikiran kita sendiri, ya itu akan berdampak udah pasti gitu. Circle itu juga kalau misalkan kita bangun circle yang positif gitu ya. Maksudnya yang benar-benar kita sama mindsetnya trading ini tuh bukan diibaratkan jadi satu sarana buat mereka gambling gitu. Kadang-kadang banyak banget yang kayak, gue coba deh 1 juta deposit atau 500.000 bisa jadi berapa sih kalau trading forex? Itu kan satu pemikiran yang 90% hasilnya akan rugi sih menurut gua. Ya. Kayak gitu. Jadi circle juga di-maintain ya kan. Kebetulan karena harus dengan misalkan trader yang baik ya dengan trader yang baik aja, jangan gambler ya. Betul, itu kan kita juga bisa filter gitu ya, yang mana. Jadi keep maintaining the circle positif itu juga penting. Dan kedua juga kita juga harus bisa mengatur gitu. Ketika kita melihat sesuatu, apakah itu sesuatu hal yang perlu kita react terlalu cepat gitu. Apalagi informasi itu kan mungkin juga nggak tahu motifnya apa gitu. Dan gitu Sam kan juga circle-nya Andy kan. Menurut Sam itu benefit nggak? Benefit banget. Boleh diceritakan nggak with benefit? Oh iya, maksudnya benefit yang lain. Kadang aku nanya-nanya ke dia juga, koin aku beli apa gini-gini, aku nanya-nanya kan gitu. Cuman memang bener sih, maksudnya at least circle-mu itu bisa ngasih tahu kayak saatnya nih udah jual. Kalau kita sendiri kan kadang kita serakah kan, kita pengen teruskan. Tapi kalau ada orang lain yang melihat kan lebih kayak, udah deh cukup deh, saling mengingatkan. Akhirnya lebih terkontrol. Oke. Nice. Jadi ya, tergantung circle-nya ya. Iya. Kalau circle-nya investor ya ikutlah circle investor. Betul. Kalau jangan gambling. Kalian udah trading yang benar tapi ikutnya komunitas yang gambling ya. Betul. Oke, next aku sering lihat kalian jalan-jalan nih. Ya. Oke. Jalan-jalan kemana-mana. Dia gila banget. Lu kemarin terakhir baru balik kan? Iya, dari Korea sih. Waktu lu ke kasino itu kapan ya? Baru bulan lalu. Ya jadi kalau tips di kasino itu untuk menang 80%. Oh beda ya? Beda ya? Oh ya maaf. Beda. Itu kalau kalian jalan-jalan, gimana sih performa tradingnya? Ketika sambil jalan-jalan itu masih trading kah? Atau karena Sam itu pandangannya kan investasi jarak jauh ya? Betul. Pasti sih lebih oke ya. Lebih oke. Kalau dari intraday mungkin dari sisi Andy gimana? Kalau Sam boleh nambahin nanti. Dia dulu aja. Oke. Oke, karena memang sehari-harinya tuh gue memang selalu trading ya. Nggak bisa kalau nggak lihat market. Karena kan market selalu gerak gitu ya. Selalu volatil. Jadi ketika kita nggak update market, kita jadi nggak up to date lah istilahnya gitu. Jadi walaupun jalan-jalan, kan nggak mungkin jalan-jalan tuh selalu sibuk ya. Maksudnya ada aja kita nungguin di bus. Atau kita lagi nungguin kereta. Ya gue biasanya suka iseng aja ngeliatin harga gitu. Tetap bisa. Karena memang trading itu menurut gue salah satu one of the best business. Karena lu bisa transaksi di mana aja, kapan aja gitu. Apalagi market forex 24 jam 5 hari. Buka terus kan. Jadi ya selalu ada opportunity di situ sebenarnya. Cuman memang ketika liburan jangan sampai trading lo gitu ya mempengaruhi liburan lo.
gitu. Udah karena kita kesibukan trading. Iya. Orang-orang yang liburan sama kita yang malah jadi nggak nyaman gitu. Yang seharusnya untung nih kan kita happy liburan, close kita jadi sedih sepanjang liburan. Itu jadi ceritanya aku sedih semua ya. Tapi yang menarik kemarin waktu gue sempat jalan-jalan juga ke luar negeri itu tuh gue sambil trading, sambil sharing juga ke followers gue. Dan kebetulan waktu itu profit gitu. Profit lumayan. Jadi kayak dapat uang jajan tambahan gitu ketika liburan. Kayaknya gue bisa jajan lebih gitu ya. Di sana. Hobi jajan ya? Ya kalau barang-barang yang disuka aja sih. Okay. Tapi kalau misalkan rugi, ya kayaknya harus pulang lebih cepat. Bagus. Berarti itinerary-nya berubah. Bagus. Tapi kalau bisa jangan sampai ya tadi pentingnya pakai uang dingin ya. Iya. Pentingnya pakai uang dingin biar nggak mempengaruhi lah. Jangan sampai lah. Cuman kalau dapat bonus, ya itu boleh lah nambah-nambah gitu ya uang jajan. Kalau kakak gimana ya kalau pas liburan? Kalau aku sendiri kalau liburan aku lebih memilih enggak sih. Karena waktu itu aku nikmati buat keluarga sih. Kalau dari aku ya. Itu sebenarnya paling ideal. Itu paling ideal. Kalau gua mungkin susah ya karena udah kecanduan. Karena pekerjaan ya kayak pekerjaan. By the way karena aku kan udah menikah nih. Ya, beda kan dari kalian kan. Aku udah punya anak, ya kan. Jadi ketika kalau aku traveling, aku fokus ke ini dulu. Iya. Yang ini aku sampingkan dulu. Karena bagi aku nikmati itu yang current. Maksudnya kalau jalan-jalan, ya udah aku nikmati jalan-jalannya. Setuju banget. Itu sebenarnya keluarga number one dan family number one. Family number one. Itu paling ideal. Sebenarnya gue pengen ke situ juga, cuman kadang-kadang susah gitu. Cuman tapi ya menurut teman-teman, bukannya aku nggak lihat chart ya, guys. Tapi ada trading plan kan dari hari kemarin-kemarin. Nah, kalau itu biasanya kan ada notifikasi. Nah, itu kita bisa masuk. Tapi bukan ketika traveling kita cari-cari peluang. Setuju. Gitu. Nice. Jadi kita nggak ini ya, nggak yang sengaja spend time-nya buat trading. Iya. Justru kita ini ya, kita udah set dari awal. Itu pentingnya kayak kita juga. Kenapa at the end of the day bisnis itu bisa jalan sendiri gitu. Trading juga sebenarnya bisa gitu ya. Apalagi di broker kan sekarang banyak fitur-fitur yang udah otomatis gitu ya. Finex banyak fiturnya tuh. Iya. Maksudnya bagus-bagus. Mau buy limit, sell limit, mau take profit, stop loss itu kan semua udah bisa disetting sama kita sendiri. Trailing stop, aku waktu itu lihat story-nya Andy ya, waktu beli emas, dibiarin udah pakai trailing stop aja, udah aman. Udah secure profit ya gitu. Nice. Dan aku mau garis bawahi pada teman-teman yang lihat ya, Indonesia kan sebetulnya strategis ya. Kalau teman-teman belajar geografi nggak sih? Belajar dong. Pas Oke. SMP. SMP kan dihapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Betul. Tapi ada satu lagi nih guru geografi yang kurang menjelaskan. Samudra apa duanya? Belajar nggak? Samudra. Iya dong. Aku guru dulu. Samudra Pasifik dan Samudra India. Benuanya? Australia dan Asia dong. Baru tahu kan? Iya. Enggak lah. Yang poin yang ketiga nih yang paling penting ya. Yang poin ketiga adalah waktu. Trading itu dari correct me if I'm wrong ya Andy atau Sam ya. Dari kita bangun ya itu udah masuk market Australia. Siang lagi jam 9 nanti kita masuk market Tokyo Asia. Nanti jam siang kita masuk market Eropa. Malamnya kita masuk market Amerika. Sedangkan Sam ini pernah di Amerika kan. Nah kalau di Amerika pagi belum tentu dia bisa masuk market Eropa. Nah itu adalah salah satu strategis dari kita lahir di Indonesia loh. Nah jadi aku mau ajak teman-teman nih bersyukurlah, manfaatkanlah ya. Kita lahir di Indonesia itu quotes on quotes itu ada maksud tersendiri loh. Kita ini strategis secara waktu juga di dalam trading. Iya. Nah kalau begitu ya colek-colek ya di websitenya Finex ya. Itu ada setiap hari ada tiga riset yang standar ya, ada peluang ya, nggak pasti profit ya, tapi ada potensi yang bisa dimanfaatkan. Iya. Oke, kita bahas next topiknya ya. Boleh. Banyak amat. Oke, kita sebetulnya udah masuk di konklusi sih, tapi sebetulnya aku masih mau banyak yang bertanya, boleh nggak sih? Nggak. Apa nih? Nggak boleh. Boleh lah, Mas. Enggak. Karena caranya. Oke. Ini, Mas Bram. Dari sisi Andy dan Sam ya. Iya. Kalau kalian ini beruntung ya. Kalian ini beruntung maksud aku udah kenal trading dari muda. Iya. Dari muda. Bayangkan kalau teman-teman yang udah berumur baru masuk trading di umur 40. Dia mau pensiun ya. Atau teman-teman yang quote on quote pekerjaannya itu butuh skill. Iya. Misalkan dia ada kecelakaan kerja. Dia nggak bisa bekerja lagi dan dia nggak punya insurance. Iya.
menurut kalian trading penting nggak sih bagi mereka? Punya set income di trading itu penting nggak sih? Atau penting nggak sih harus belajar trading? Ya dulu aja takut salah jawab aku. Oke, nggak apa-apa. Set income dari trading ya? Jujur buat gua trading itu actually sebenarnya pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Mudah dilakukan karena sebenarnya ya lu cuma modal HP sama internet, koneksi internet. Terus lu tinggal punya ilmu sedikit untuk bisa baca analisis gitu ya. Lu bisa making profit dari situ. Oke. Tapi ya set truth-nya adalah gak semua orang, kebanyakan atau 90% tuh trader rugi gitu. 90%? 90%. Ya kan? Okay. Jadi menurut gua kalau misalkan memang mau serius, itu gak bisa kayak coba-coba. Jadi kalau misalkan memang mau serius ini dijadikan sebagai sesuatu hal yang menghasilkan, mau itu side income atau nanti setelah side income kan next levelnya mungkin mau jadi full time trader ya. Jadi meninggalkan pekerjaan karena income-nya di forex di trading udah lebih besar gitu ya. Itu harus di trade dengan sangat serius sih menurut gua. Karena gue juga dari awal trade ini sebagai awalnya kayak cuma side income doang. Jadi waktu gua kuliah belajar, gua ada trading juga gitu. Waktu gua kerja juga di korporat, gua juga trading gitu. Oh jadi dulunya Andy dan Sam juga bekerja ya? Kerja. Awalnya kerja. Sampai saat di satu sisi atau di satu tahap kayak gue pengen fokus di trading gitu. Karena memang pengalamannya udah cukup dan juga pengen lebih explore dunia trading. Ya akhirnya jadi ke full time trader gitu. Kalau aku agak lain sama dia ceritanya. Okay. Dia kan korporat dulu terus dia coba trading kan. Oke, kalau dia. Kalau aku trading dulu baru kerja. Soalnya gimana? Jadi aku dulu kan di Amerika kuliah kan. Oke. Setelah pas saat di kuliah itu kan aku udah punya YouTube dari 2017 kan. Udah buat YouTube tuh pas kuliah tuh. Jadi 4 tahun tuh udah dapat income dari YouTube sebenarnya. Oke. Terus setelah itu udah ngerti investasi di 2020 kan. Mulai ya angkatan Covid lah. Ya kan masuk ke saham kemana. Jadi di situ awalnya dulu. Terus kerjanya itu baru 2021. Jadi udah trading udah punya income. Penasaran sih gimana sih rasanya kerja di Amerika baru aku kerja. Dan mungkin untuk memperbesar capital seperti yang diceritakan. Iya. Sama lebih pengen tahu sistemnya mereka tuh kalau di US tuh gimana sih? Secara bisnisnya mereka ngeran company-nya tuh gimana sih? Dan ternyata beda banget sama Indonesia. Budayanya beda dan ya yang positif aku bawa ke Indonesia dong. Yang negatif aku tinggal di sana gitu. Menarik. Ngomong-ngomong tentang kerja nih. Oke. Itu butuh 1 episode lagi. Oke. Ya, jadi nggak bisa di sini, udah waktunya udah habis. Oke. Itu kameramen udah gini-gini tadi. Oke, jadi kita masuk di konklusi aja ya. Iya. Kita masuk di konklusi aja. Trading itu sangat menarik dan penting ya. Dan sangat bisa orang-orang melakukannya sambil traveling, sambil jalan-jalan. Even ya yang sudah bergaji besar di Amerika, even yang sudah hidup dari influencer itu juga perlu trading. Dan bagi aku sendiri Finex itu merupakan salah satu broker yang oke karena teman-teman itu bisa melakukan trading dimanapun, koneksinya oke ya, tidak ada slippage seperti tadi ya, dan juga ada edukasinya ya. Jadi support kita terus ya, kita akan adakan podcast ini secara rutin ya dengan narasumber yang hebat ya. 10 episode. 10 episode ya. 100 gua jabanin dah. 100 episode ya. Bahkan mungkin kalau kita ada sesinya, kita akan ada sesi itu ya. Pertanyaan dengan influencer mungkin kalau ada nextnya ya. Setuju. Kayak meet and greet gitu ya. Ya. Jadi tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Belum Besok ya. Oh belum. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oh ya apa juga buat next episode ya. Iya, boleh. Nanti kita jawabnya di next episode. Oke. Oke ya, kalau begitu terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow ya Instagram dan YouTube-nya narasumber kita dan YouTube Finex sendiri, oke? Finex ya. Terima kasih banyak dan salam cuan. Bye-bye. Terima kasih telah menonton podcast edukasi kali ini. Semoga trader termotivasi. Podcast ini diselenggarakan oleh Finex, broker lokal terpercaya karena sudah berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Bapepti. Trading aman nyaman cuan, Finex, your trading lifestyle.